Menjelang opening ceremony dari Piala Dunia 2026 yang kami siarkan secara langsung di tanggal 12 Juni pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa saksikan hanya di TVRI sebagai official broadcaster dari Piala Dunia 2026. Kita masih bersama dengan Bang Ibnu Jamil, lalu juga Bung Ege dan juga Bung Joy. Saya langsung ke Bang Ibnu, berarti 2 untuk final ideal. Saya ada beberapa alternatif sebenarnya. Ini kalau pilihan final ini kayak ideal. pengobatan ya? Iya, final ideal versi subjektif. Boleh dong. Subjektif boleh dong. Kenapa saya sebut pengobatan alternatif? Karena ini subjektif. Dan kalaupun meleset, kita nggak kecewa. Ada pengobatan buat diri sendiri. Buat nyenengin diri sendiri. Buat nyenengin diri sendiri. Jadi siapa nih? Yang subjektifnya saya berharap Inggris masuk ke final. Inggris masuk ke final. Ya, karena sudah beberapa kali dia selalu patah hati antara di semifinal dan juga final. Tapi lebih baik dibanding 2022 Inggris sekarang? Harusnya. Kondisinya ya? Karena sekarang Tuchel ini rosternya yang tadi Mas Joy bilang juga ini agak mempertanyakan. Tapi kalau justru gue bilang ini justru bisa menjadi menjadi panggung buat pemain-pemain yang haus validasi. Ketika Inggris dengan nama-nama besar dikasih kesempatan, mereka gagal. Habis itu mereka bisa balik lagi mendapatkan klub dan mendapatkan gaji yang cukup besar. Ya. Tapi kalau pemain-pemain yang kategorinya mediocre, dia butuh panggung, dia butuh etalase. Nah, ini mungkin yang dimanfaatkan oleh Tuchel. Oke, sekarang saya pilih Livramento, Burn, Gordon. Ayo tunjukin kalau lu bisa. Nah, di situ saya menjagokan Inggris akan berhadapan dengan Prancis. Tapi kalau pilihan netizen, saya udah yakin pasti pilihannya adalah Portugal ketemu dengan Argentina. Biar menjadi the last dance yang sempurna. Itu dia. Tapi kalau lihat Prancis bagaimana? Komposisi dari pemain-pemain muda yang mentereng. Wow, luar biasa Prancis. Prancis benar-benar mewah ini. Skuadnya mewah. Ini mau dibikin 2 tim pun sekaligus bisa. Lini depannya serem loh. Lini depan sangat serem sekali. Dembele, Doué, Mbappe. Iya kan? Mbappe. Belum lagi Olise penyerangnya. Olise bikin hat-trick kan semalam? Iya. 2 malam yang lalu lah. Bikin hat-trick dia lawan Irlandia Utara. Tapi peluang dari lini depan dari Prancis sendiri Anda lihat seperti apa Bung Joy? Gimana? Kalau dari lini depan dari Prancis sendiri? Lini depan Prancis ini yang paling mengerikan sekarang. Paling mengerikan? Ada Olise di kanan, Mbappe, Dembele bisa ada di tengah, di sisi kiri ada Doué. Ini menurut saya ini komposisi yang siapapun yang akan lihat pasti kayak luar biasa ya? Betul. Artinya ya. Lini tengah mereka juga salah satu yang terbaik sekarang. Di lini belakang Konate bahkan nggak kepake gitu loh orang. Ya kan? Jadi menurut saya ini harus diwaspadai juga karena setelah kegagalan 2022 itu luka mereka itu dalam sekali. Dan mereka punya eager yang sangat kuat. Keinginan yang sangat kuat untuk membalas kekalahan yang sangat menyakitkan. Anda bayangkan bisa mencetak 3 gol, Mbappe nggak juara juga gitu kan. Yani ini menurut saya salah satu drama nih nanti di Piala Dunia. Kira-kira yang mengimbangi dari Prancis sendiri, persiapan dari lini depan, lini tengah, Anda melihat siapa? Portugal atau? Portugal dan Spanyol. Portugal dan Spanyol justru? Sama Brazil kalau semua everything oke di dalam, di ruang ganti. Saya kira hanya mereka yang bisa mengimbangi. Mungkin Inggris dengan semua, dalam tanda kutip Inggris ini kan tim yang blank ya sebetulnya. Orang nggak menyangka bahwa ini yang main kok si ini, si itu, si ini, si itu gitu. Kemarin pengumuman kan sempat drama, Neymar Junior juga nggak akan masuk, akhirnya diumumkan juga kan? Iya. Waktu pengumuman skuad kemarin. Kenapa jadinya? Neymar. Neymar. Mula kan diumuminnya terakhir, dia baru lolos ketahuan. Gimana Bung Ibnu melihat juga dari komposisi pemain ini? Komposisi pemain dari beberapa tadi sudah disebutkan. Iya, makanya kita Piala Dunia kali ini kita akan disuguhkan pemain-pemain dengan kualitas berlabel bintang ya. Tapi yang perlu kita jadi catatan juga, sekarang sepak bola ini apalagi Champions League ya. Kemarin kita berkaca sama Champions League. Di eranya sekarang eranya pelatih, bukan eranya pemain. Jadi sistem yang bekerja, jadi sistem yang bisa memenangkan pertandingan. Kalau kita lihat PSG, skuad PSG hampir 80 bahkan 90% itu dulunya kualitas pemain kelas 2 atau pemain-pemain mediocre. Lihat Ousmane Dembele di Barcelona seperti apa. Vitinha di Wolves itu menjadi pemain yang keluar masuk. Bahkan jadi pemain cadangan dia juga sempat. Terus siapa lagi? Doué juga sempat jadi pemain yang gagal. Tapi Luis Enrique bisa meracik semua itu, bisa mengembalikan menjadi kekuatan yang
luar biasa. Itu berkat apa? Sistem kalau buat saya. Jadi pelatih yang bisa menggunakan senjata-senjatanya ini dengan baik, maka dia punya kesempatan lebih besar untuk jadi juara Piala Dunia. Pelatih Jadi yang bukan bisa lagi masalah memaksimalkan bintang. sistem tadi. salah Betul, satunya ya. betul. Dan makanya saya selalu bilang ini Jepang bisa menjadi sesuatu kekuatan yang mengejutkan. Ya. Oke, eranya pelatih menggunakan sistem. Bung Gege. Ya, ya, Singkatnya. pelatih tentu saja peracik yang luar biasa dalam konteks ini. Tuchel tadi salah satu yang menarik ya dengan pilihannya tadi. Betul. Resiko ada di dia loh. Ada di dia, Kalau betul. ternyata Kalau gagal pasti dia. kalau main pertama, main kedua agak meyakinkan dengan dengan pemain-pemain yang dipilih tadi itu resikonya besar sekali. Karena apapun alasannya seperti Spanyol ya. Ya. Saya sekali ini agak kurang berat hati saya ke Spanyol. Ke Spanyol. Karena pemain-pemain mudanya sangat banyak Iya. yang masuk gitu ya. Piala Dunia tetap masih membutuhkan pemain-pemain senior untuk saling melengkapi. Itu perasaan saya demikian rupa ya. Sama seperti Prancis ya kalau kita lihat 2018, 2022 kan juara, terus runner up. Iya. Sekarang pasti tadi ya menjadi luar biasa. Tetap ada kombinasi-kombinasi yang seperti itu dengan racikan pelatih juga. Nah, itu yang menurut saya akan menjadi perhitungan juga nanti dengan Inggris. Tapi yang tadi kita belum sebutkan, kalau disebutkan oleh Joachim Clement tadi adalah Belanda. Kenapa kita tidak melihat Belanda sebagai sesuatu yang luar biasa? Padahal Indonesia ini diasporanya banyaknya dari... Soalnya banyak teman saya fans Belanda pesimis semua, Mas. Oke. Tapi tetap pakai Oh, jersey iya. juga, singa oranye juga. Kalau ditanya juara apa enggak? Nggak, saya sengaja pakai. Berat sih, Berat. Saya sengaja pakai gitu karena saya lihat ini ada baju-baju Belanda. Belanda itu sejak 2002 dia, Bung Gege? saya lihat nggak terlalu tidak terlalu meyakinkan untuk sebuah tim yang bisa menjadi. Tapi dia kalah di 2022 hanya melalui Penalti lawan dari Argentina. Argentina. Ya. Dan Cuma lawan Argentina itu juga ya menurut saya Belanda itu harus naik satu level lah untuk bisa sampai kepada impian mereka. Pemainnya atau mereka pelatihnya berapa nih? kali ya jadi runner up 2 kali ya? 3 kali ya. 2010, 78 74 78 2010. 2010 2010 di Masuk final Afrika Selatan. gagal. Tapi menurut saya squad sekarang, terutama kalau saya bicara lini depan, Gakpo hanya bisa bikin gol dari penalti. Penalti. Doyle Malen nggak perform. You name it, Kluivert udah siapa namanya? Bukan Kluivert, anaknya Kluivert. Justin. Justin enggak. Belakangnya juga Van Dijk sepertinya udah lewat era emas ya. Iya. Virgil van Dijk. Iya. Maroko. Van Dijk di Liverpool udah dua. Maroko. Kita bahas Maroko. Bagaimana? Maroko kan- Kalau menurut Bung Joy. Maroko pemain-pemain mudanya cukup menjanjikan walaupun menurut saya tidak secemerlang di 2022. Dia bisa bikin kejutan, tapi untuk sampai saya rasa semifinal agak berat ya. Maroko sekarang ada pada tahap pressure loh. Ketika kemarin Piala Dunia 2022 mereka bikin kejutan, sekarang kan semua mata tertuju sama dia. Maroko. Mereka peringkat 3 ya 2022. Iya, sekarang Peringkat 3 kan? iya Terakhirnya. kalah sama Kroasia. Kroasia. Oh peringkat 4, kalah sama Kroasia di Iya, sebutan tempat ketiga. Itu. Masih ada Modric dan kawan-kawan. Iya. Iya. Kroasia selalu tim alot tuh. Iya. Yang menjegal Inggris dari Bahkan Brazil dikalahkan hanya melalui penalti. Jangan lupakan Jerman loh. Iya. Lupakan Jerman. Jangan lupakan Jerman. Jangan lupakan Jerman. Kita Jerman tahu kalau masih- untuk masalah atau untuk turnamen-turnamen seperti ini, Yap. jagoan. Jagoan ya. Jujur, jago. Kadang-kadang suka pelan di awal ya. Jujur jago kalau udah turnamen. Diesel, Enggak, Panzer. penyisihan dia jelek memang. Iya. Angin-anginan, tapi kalau udah masuk turnamen, the real turnamen udah. Dia kan hancur 2018 karena ada perseteruan antar pemain junior dan senior. Iya. Kalau nggak ada itu kelar semua sama Jerman. Oke, kita tunggu bagaimana kemudian nanti di lapangan di tanggal 12. Tetap saksikan di TVRI sebagai official broadcaster dari Piala Dunia 2026. Kita bicara juga bagaimana kemudian mimpi timnas Indonesia untuk menuju Piala 2030. Apa yang kemudian juga harus diperbaiki. Tadi awal kita sudah bicara perbaikan sistem segala sesuatunya. Bang Ibnu tadi mengatakan kuncinya juga ada di pelatih salah satunya begitu. Nah, Bung Ege, apa yang kemudian juga harus diperbaiki ke depan untuk mimpi kita? Sekali lagi saya merasa bertanggung jawab dalam dua hal. Satu, saya ikut membuat roadmap sepak bola kita itu. Bersama-sama dengan Ratu Tisa, Suryo Pratomo dulu kan kuat di bola, lalu Fritz Simanjuntak, Rudi Kelces dan macam-macam yang lain. Kita ke Piala Dunia 2034 dengan catatan itu tadi 1A membangun peradaban sepak bola kiblat antara lain ke Jepang, antara lain ya.
bisa ke Uzbekistan juga, tapi Jepang lah yang real gitu. Dan kemudian 1B itu ya kita perbaiki semua yang basisnya kompetisi ini ya. Terutama ya jujur gitu ya, fair gitu. Jangan lagi lah main atur-aturan, ngatur-ngatur. Lalu yang kedua dari bersamaan dengan itu adalah tadi bagaimana membangun peradaban sepak bola. Saya nggak tahu sampai saat ini kita mau bicara Piala Dunia nih. Anda bisa bayangin nggak orang tidak boleh menonton timnya main away misalnya di negara mana? Lalu katanya alasannya suratnya dari FIFA. Gitu. Mana suratnya gitu loh. Nah kalau kita nggak bisa membangun seperti ini aja, Anda bisa bayangkan tim main away nggak boleh nonton. Gitu. Lah terus kita mau bicara di mana? Di piala apa kita nonton? Pra Piala Dunia atau apa? Terus ada pertandingan big match harus dipindah tempatnya jauh banget hanya karena stadionnya dipakai oleh bukan sepak bola. Nah dan Kayak gitu nggak boleh lagi. Oh iya di dekat kita loh ini. Ketika liga sudah berjalan, ada tim yang tidak punya stadion. Iya. Verifikasinya kemana? Itu tadi ya finansial di Jepang kan itu menjadi salah satu. Nah kemudian ini kan berjenjang peradaban bolanya. Saya mohon maaf nih ada Liga 3 mungkin tendangan kungfunya 4. Itu ya aduh saya orang sudah bertarung di level Piala Dunia misalnya kan masih melakukan itu. Jadi hal-hal seperti ini harus betul-betul kita perbaiki walaupun peluang untuk ke 2030 itu ada sekarang. Dulu kan kita bicara soal 2034 Joy belum ada pengembangan sampai 48 tim seperti sekarang. Bahkan FIFA itu mau meneruskan katanya sampai 64 tim. Yang artinya ramai di awal, kemudian cuma juara dan runner up yang bertahan. 3-4 nggak usah diambil lagi, pulang gitu. Tapi di awalnya ramai, walaupun ada suara-suara mengatakan oh kualitasnya menjadi berkurang. Karena itu usulan konkret saya satu, bangun peradaban sepak bola. Kiblatnya tadi Jepang. Diaspora ini nggak apa-apa untuk memberikan tadi ya gerakan. Jangan-jangan apa yang dilakukan John Hartman ini sedang mengarah ke sana, Joy, sebagai pelatih. Tapi peradabannya harus dibangun oleh federasi. Harus berjalan paralel. Iya dan itu belum dimulai. Belum. Mohon maaf. Nah federasi yang bangun. Nah karena itu selanjutnya ketika dia berkongres untuk exco, menurut saya itu diperluas 25 atau 27 orang exco. Dan orang-orang pemikir serius seperti dia yang saya hormati ini. Dan begitu banyak lagi mantan pemain, mantan pelatih layak duduk di sana untuk sekali lagi. Mudah-mudahan di Exco itu kalau ada 15, 8 bisa main bola lah. Enggak supaya ada passionnya terhadap bola. Enggak yang 7 lagi ahli manajemen enggak apa-apa. Nggak maksud saya nggak apa-apa mana kamera. Saya mau bilang 8 bisa main bola. Jadi ada passion, ya ada pemahaman soal ujung-ujung lapangan itu. Dalam sepak bola passion itu penting. Wah 1000%. Ngapain Anda terbang kemana-mana kalau nggak ada? Ada passion. Terus kalau Anda muncul di lapangan bola, nonton tapi tidak memihak, ngapain Anda nonton? Oke, itu harapan dari Bung Ege terkait dengan harapan bagaimana 2030 atau 2034. Bung Ibnu, singkat saja. Kalau buat saya kalau kita bicara tentang sepak bola Indonesia ini kan kita bicara ekosistem ya. Kalau sekarang saat ini hingga detik ini sepak bola kita hanya berfokus pada lokomotifnya saja. Di mana timnasnya yang masih selalu jadi pusat perhatian. Tidak melihat gerbong-gerbong yang ada di belakangnya. Padahal gerbong yang di belakang tuh lagi ngepot-ngepot tuh. Nggak tahu arahnya kemana. Iya kan? Dan ini harus segera diperbaiki supaya jalurnya jelas. Gerbong-gerbong yang di belakang ini bisa mengikuti lokomotifnya untuk bisa menghasilkan kualitas pemain-pemain terbaiknya. Jadi liganya juga harus dapat perhatian. Mulai dari PR-PR kecil tadi masalah stadion. Terus juga masalah pertandingan. Jadwal pertandingan mungkin sekarang udah agak lebih baik. Ini masih pro dan kontra masalah jumlah pemain asingnya yang ada di setiap klub. Kalau saya sih mungkin akan lebih mengamatinya tentang ini supporter. Ini penting juga ya. Penyuluhan untuk membuat supporter kita itu tahu menjadi supporter yang baik itu seperti apa. Jangan sampai kita menjadi supporter yang dibutakan oleh fanatisme. Ingat sepak bola itu buat supporter hiburan, bukan kuburan. Tapi sekarang ini kita melihat di sepak bola Indonesia udah banyak supporter yang menyalahartikan kalau tim kebanggaan mereka itu adalah segala-galanya. Tim kebanggaan mereka itu adalah pride. Tim kebanggaan mereka itu adalah lebih dari agama, lebih dari keluarga. Lebih dari kemanusiaan. Lebih dari kemanusiaan. Maka saya akan sangat mengutuk sangat keras sekali buat orang-orang supporter sepak bola yang melakukan kekerasan. Itu hal-hal yang harus diperhatikan juga salah satunya supporter tadi. Bung Joy. Kalau saya sih kemarin aja sebetulnya, saya yakin waktu Indonesia masuk ke putaran 4, kita akan ke Piala Dunia kok sebetulnya. Cuma waktu itu saya wanti-wanti, kalau kita lolos ke Piala Dunia, so what?
kita tampil di Piala Dunia, oke itu sejarah. Ya. Tapi Anda mesti lihat ke belakang, emang kita udah pantas tampil di Piala Dunia. Emang klub-klub kita bisa berbicara banyak di level Asia? Belum kan? Kenapa? Karena itu budaya sepak bolanya, kultur sepak bolanya, sistemnya belum dibangun. Harus dibangun bersamaan. Oke, lolos 2030 ya, Ege, lolos 2030 catat nih. Ya, tapi Erick Thohir sekarang harus meninggalkan legacy, membangun kultur persepak bolaan dan sistem sepak bola yang berakar dari dalam negeri. Ya kan, kualitas kompetisi, kualitas pembinaan usia muda, semuanya harus dibangun beriringan sambil kita masuk ke Piala Dunia. Jadi nanti kalau Thailand datang ke sini, wah Indonesia lolos ya Piala Dunia, gimana sih kalian bangun sepak bola? Kita bisa tunjukkan. Seperti Jepang menunjukkan kepada dunia, ini loh kita membangun sepak bola. Jangan tiba-tiba mereka Thailand, Malaysia belajar ke kita nggak punya apa-apa sebetulnya Ege. Cuma lolos ke Piala Dunia doang. Dan itu tidak berarti apa-apa. Butuh kerjasama semua pihak termasuk kita semua untuk kemudian mewujudkan mimpi 2030 atau 2034 tadi. Sesuai dengan harapan-harapan terkait dengan pelaksanaan dari Piala Dunia 2026 yang sudah dituliskan di logo arah angin TVRI berupa pesawat kertas ini, nanti kita akan terbangkan. Semoga jalan saja dan semoga Indonesia akan masuk, itu harapan dari Bung Ege. Dan kita harapkan juga semoga nanti lancar ya untuk pelaksanaan dari Piala Dunia 2026 ini. Indonesia ke World Cup 2030 itu harapan dari kita semua. Sambil Lebih cepat itu lagi tadi, ya, Bung Anton ya. backbone-nya di dalam negeri. Bangun peradaban salah satunya. Dan Bang Ibnu, football is coming home, next Garuda will be coming soon. Itu yang jadi harapan kita semua. Semoga lebih cepat kita harapkan pesawat kertas ini kita terbangkan dan semoga menjadi harapan kita semua. Amin. Terima kasih sekali lagi Bung Ibnu Jamil, terima kasih Bung Yoy, terima kasih Bung Ege sudah berdiskusi, dan jangan lupa tetap saksikan seluruh pertandingan dari Piala Dunia 2026 hanya di official broadcaster TVRI Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, selamat malam dan sampai jumpa. Thank you.